Selamat sore Bu Ika dan selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Strategi Pembelajaran Inovatif akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran penemuan atau discovery learning. Untuk itu, kepada Yosi dipersilakan untuk share screen. Oke, jadi kelompok 3 akan mempresentasikan materi pembelajaran penemuan atau discovery learning. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Pandekomang Mulyatawan dengan NIM 051. Nama saya Laurencia Clara Yustiasari dengan NIM 078. Nama saya Katarina Setiana Kusumawati dengan NIM 068. Perkenalkan, nama saya Benedikta Kristabel Nezardani dengan NIM 101. Perkenalkan, nama saya Natalisa Yosipunaning Tias dengan NIM 052. Diana 20. Oke, selanjutnya presentasi akan saya persilakan kepada Yosi. Dalam pembelajaran discovery learning ini, latar belakangnya yaitu menurut Andreas dalam Trianto mengatakan bahwa model pembelajaran ini adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran ketika berada di kelas. Nah, model pembelajaran dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang memuat prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman, tujuannya untuk mencapai pembelajaran tersebut. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa penguasaan model pembelajaran sangat berpengaruh pada keberhasilan peserta didik ketika pembelajaran. Nah, namun tidak sedikit juga peserta didik yang sampai sekarang masih kesulitan dalam menyelesaikan persoalan terkait lingkungan sekitar. Dan peserta didik kesulitan dalam menghubungkan antara objek dan konsep dalam mata pelajaran tertentu. Oke, selanjutnya pengertian dari model pembelajaran berbasis penemuan merupakan salah satu model pembelajaran di mana lebih melibatkan siswa untuk berproses secara aktif, yang mana harapannya itu siswa mampu mencari, mengumpulkan, mengolah, mencoba, serta dapat menemukan sendiri konsep pengalaman yang sudah mereka miliki. Dengan diterapkannya model discovery learning ini sendiri, dapat meningkatkan kemampuan pada individu siswa. Selain itu, model pembelajaran ini juga diharapkan dapat membuat kondisi belajar yang awalnya pasif itu menjadi lebih aktif dan kreatif. Jadi, peran guru di sini dapat mengubah pembelajaran yang awalnya guru yang selalu berperan menjadi siswa yang jauh lebih aktif lagi. Selanjutnya, karakteran penemuan atau discovery learning yang dikemukakan oleh Hosnan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Pelajari tentang karakteristik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem pembelajaran discovery. Rutia 2012-20 mengemukakan beberapa kelebihan dan kekurangan belajar dengan model pembelajaran penemuan discovery learning. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah membantu murid untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam murid. Yang kedua adalah discovery learning mampu memberikan kesempatan kepada murid untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, mampu mengarahkan cara murid belajar. Yang keempat,
membantu murid untuk memperkuat dan menambah kepercayaan diri sendiri dengan proses penemuan sendiri. Dan untuk kekurangannya sendiri adalah yang pertama, pada murid harus ada persiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional, mungkin akan sangat kecewa bila diganti dengan model penemuan. Yang ketiga, dengan model ini, ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. Yang keempat, menyita pekerjaan guru. Yang kelima, tidak semua murid mampu melakukan penemuan. Yang keenam, berkenaan dengan strategi discovery learning membutuhkan waktu yang lebih lama daripada expository. Serta kemampuan berpikir rasional murid ada yang masih terbatas. Selanjutnya adalah sintaks. Dalam sintaks model pembelajaran berbasis penemuan discovery learning diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu stimulation, pemberian rangsangan. Pada tahap ini, siswa diberi suatu permasalahan yang belum ada solusinya, agar siswa tersebut termotivasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua adalah problem statement, identifikasi masalah. Pada tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang berkaitan dengan bahan ajar. Kemudian, salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara untuk masalah yang ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu data collection, pengumpulan data. Pada tahap ini, siswa melakukan eksplorasi untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan cara membaca literatur, mengamati objek, mewawancarai narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan lainnya. Siswa juga berusaha menjawab pertanyaan atau membuktikan kebenaran hipotesis. Yang keempat yaitu data processing, pengolahan data. Pada tahap ini, siswa melakukan kegiatan mengolah data atau informasi yang mereka peroleh pada tahap sebelumnya, lalu dianalisis dan diinterpretasi. Semua informasi baik dari hasil bacaan, wawancara, observasi, diolah, diklasifikasi, bahkan jika dibutuhkan dapat dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat tertentu. Kemudian yang kelima yaitu verification, pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pembuktian secara cermat untuk menguji hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Dalam tahap ini, diharapkan proses belajar siswa berjalan dengan baik dan siswa menjadi aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah. Yang terakhir yaitu generalization, penarikan kesimpulan. Pada tahap ini adalah proses untuk menarik kesimpulan dengan memperhatikan hasil dari verifikasi atau pembuktian. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait materi pembelajaran penemuan atau discovery learning. Selanjutnya, kelompok kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan kelompok lain dan rekan teman kelas kami. Untuk penanya pertama, dari Hayuka Nawang Pawestri dengan NIM 107. Hayuka menanyakan bahwa apakah pengaplikasian metode pembelajaran penemuan dapat meningkatkan kemampuan penemuan diri individu siswa yang bersangkutan? Kemudian, apa saja contohnya dan bagaimana penerapannya? Oleh karena itu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Hayuka. Jadi, pengaplikasian metode discovery learning ini tentunya dapat meningkatkan kemampuan diri individu siswa dengan memberikan materi atau bahan ajar yang akan disampaikan. Namun,
disampaikannya tidak dalam bentuk final atau seperti tugas akhir dan sebagainya. Kemudian peserta didik didorong untuk bisa mengidentifikasi apa aja yang ingin mereka ketahui. Kemudian siswa diminta untuk bisa mengorganisasi atau membentuk apapun itu yang mereka ketahui sesuai apa yang mereka ketahui. Seperti itu. Kemudian dengan mengaplikasikan metode penemuan ini juga dapat meningkatkan kemampuan penemuan diri individu yang bersangkutan. Jadi, model penemuan ini dapat meningkatkan kemampuan penemuan diri pada individu siswa yang bersangkutan. Kemudian bagaimana sih contoh penerapannya? Contoh penerapannya yaitu ketika siswa diminta untuk menemukan sendiri bagaimana termometer sederhana itu bekerja. Jadi contohnya itu misalkan siswa diminta untuk menemukan bagaimana sih cara termometer itu bekerja. Sehingga dari situ mereka akan melakukan pengamatan yang sederhana. Kemudian siswa bisa membuat ide dan bisa merumuskan hipotesis apa saja yang akan mereka uji dari perlakuan siswa tersebut. Begitu. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang akan dijawab oleh rekan saya. Dipersilakan. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari kelompok 2. Jika para siswa atau siswi tidak dapat melakukan penemuan selama pembelajaran berlangsung, apakah solusi yang kita lakukan sebagai guru? Adapun jawaban dari saya, yang pertama, merencanakan pelajaran secara tepat sehingga pelajaran dapat terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk dipelajari para siswa. Yang kedua, guru menyajikan dengan cara enaktif, ikonik, dan simbolik. Adapun enaktif adalah yaitu berarti melalui tindakan atau dengan kata lain belajar sambil melakukan. Ikonik adalah didasarkan atas pikiran internal. Di sini pengetahuan dapat disajikan melalui gambar-gambar atau mewakili suatu konsep. Sedangkan simbolik lebih kepada penggunaan kata atau bahasa-bahasa. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari kelompok 8. Pertanyaannya yaitu di PPT dituliskan jumlah kekurangan pembelajaran penemuan lebih banyak didapatkan jika dibandingkan dengan kelebihannya. Pertanyaan dari kelompok 8 yaitu, apakah model pembelajaran ini masih akan berjalan dengan efektif jika diterapkan di sekolah dasar? Jawabannya yaitu, berdasarkan pertanyaan itu, kelompok kami ingin menjawab apakah model pembelajaran penemuan discovery masih berjalan dengan efektif di sekolah dasar. Untuk model pembelajaran penemuan atau discovery, tentu masih sangat bisa diterapkan di sekolah dasar, walaupun terdapat lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Karena dengan ada sistem pembelajaran discovery, siswa dapat lebih cepat untuk memahami dan menemukannya secara mandiri. Berdasarkan media audio visual yang disajikan, seperti contoh pada materi menemukan unsur kebahasaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Dengan penyajian media audio visual, siswa lebih mudah menemukan unsur kebahasaan dalam buku. Sudah memahaminya atau belum? Sekian jawaban dari kelompok. Oke. Pertanyaan yang diterima oleh kelompok 13 hanya 2 pertanyaan. Jadi, sekian presentasi terkait materi pembelajaran penemuan atau discovery learning, dan sekian jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan. Di kelompok 13 mengucapkan terima kasih dan selamat sore.